Oke guys, kita ketemu lagi ya di mata kuliah Komunikasi Bisnis untuk D3 Akuntansi kelas 1E. Dan ini kita sudah masuk di minggu terakhir pembelajaran dan minggu depan mulai tanggal 11 Mei Anda sudah mengerjakan UAS ya teman-teman ya. Semangat buat UASnya. Sekarang hari Jumat kemarin saya nggak bisa ngajar karena jadi panitia UAS. Jadi saya kasih penjelasan lewat video ini ya. Jadi teman-teman, saya harap nanti ketika UAS, mata kuliah apapun itu harus lebih bijak ya, bijak menggunakan waktunya dan seterusnya. Kayak ini contoh yang kita lakukan kemarin. Ada 27 mahasiswa ya, kemudian yang submit hanya 26. Kemudian, ya ini ada 27 yang submit, not view, 1. Kemudian ada, ini artinya waktu di jam ujiannya telat gitu loh, telat bukanya, jadi muncul kayak not view. Kemudian 27 dan juga petugas cuma 26. Well, saya nggak tahu ini siapa ya teman-teman ya. Biarkan privacy saja antara saya dan dirinya gitu. Dan saya harap semuanya tolong lebih tertib. Ya, jadi kita tuh ada yang namanya konfirmasi. Jadi ketika Anda ada masalah kayak gitu tuh ngomong dulu di awal, konfirmasi. Jadi supaya dosennya tahu dan bisa mempertimbangkan, oh ada mahasiswa yang begini-begini. Kalau enggak itu nampaknya nggak care sama kepentinganmu sendiri gitu. Dan sifatnya kalau dosen-dosen itu sekarang para dosen hanya memperhatikan pada anak-anak yang juga perhatian pada dirinya sendiri. Kalau dirimu saja nggak care dengan dirimu sendiri, ya kenapa orang lain harus peduli kayak gitu. Jadi teman-teman kalau ada masalah apa, konfirmasi dulu di awal supaya para dosen tahu. Kemudian kalau ya udahlah nanti di akhir aja, kalau udah nanti saya nyusul. Ya nggak ada ceritanya kayak gitu ya. Apakah diterima oleh dosennya? I don't know kayak gitu. Sekarang saya mau bahas aja kemarin tryout-nya. Dan tryout kemarin itu saya akui banyak yang salah soal. Salah kunci jawaban gitu ya. Soalnya udah, kemudian kunci jawabannya yang kurang tepat gitu ngekliknya. Jadi it's okay, masih tryout juga. Dan saya lihat hasilnya teman-teman kemarin cukup bagus dan ada beberapa pertanyaan yang banyak yang salah. Yuk kita bahas. Ini ya, jadi waktu kompis tuh 60 menit dari pilihan ganda dan esai. Jadi 60 menit itu untuk semuanya ya, untuk pilihan ganda dan esai. Jadi Anda harus bagi waktu. Nanti waktu UAS kerjain pilihan gandanya dulu, kemudian baru kerjain esainya. Ingat sekali lagi nanti kalau UAS mata kuliah apapun kerjain pilihan gandanya dulu, selesai, baru esainya. Kayak gitu. Kemudian kalau sampai terlambat esainya nggak bisa masuk, ya, kebangetan kalau ini ya, langsung hubungi dosen masing-masing, bukan menghubungi panitia UAS lagi. Gitu. Kemudian kalau mata kuliah kombis secara khusus, soalnya juga ada pilihan ganda dan esai. Jadi Anda, ini saya beritahu di awal karena sudah tryout juga, langsung pilihan gandanya nggak sulit, lumayan banyak, tapi nggak sulit. Jadi teman-teman kalau sudah mempelajari modul dan sudah menggarisbawahi hal-hal penting yang pernah kita bahas, pasti bisa menjawab soal-soalnya langsung tanpa buka buku. Kemudian soal esai, nggak perlu buka buku, pakai kata-kata sendiri aja menjawabnya. Kalau sampai ada kecurangan yang dilakukan mahasiswa, jadi saya ngecek kecurangan itu berdasarkan properties dokumen, kemudian tes plagiasi. Jadi saya bisa masukkan PDF Anda nanti, dokumen Anda saya masukkan di satu folder, kemudian saya cek kayak gitu, nanti muncul siapa aja yang merah. Yang merah itu adalah yang punya plagiarisme atau kesamaan yang tinggi dengan dokumen lain kayak gitu. Jadi kalau Anda ngetik kata-kata dari buku, ngopi punya teman, langsung itu nilainya
rendah ya teman-teman ya. Kayak gitu, saya bisa kasih D Anda untuk mata kuliah ini. Saya paling benci banget kalau ada yang nggak jujur, yang alasan aja. Alas saya ombol, pemaneh alasan. Yang nggak suka banget kalau yang kayak gitu. Saya lebih suka kalau Anda walaupun nggak bisa, tapi berusaha. Dan aktif selama kelas ini tadi, selama 1 semester ini aktif, pasti hasilnya pun juga akan manis. Ya langsung bahas soal nomor 1. Sekarang mari kita bahas tryout kita yang kemarin ya. Terdapat kelompok primer dan sekunder. Manakah sifat kelompok primer? Nah, diingat kalau kelompok primer itu yang paling inti, sedang sekunder itu yang lapisan keduanya, yang nggak terlalu dekat. Kalau primer misalnya keluarga, kalau sekunder misalnya teman sekelas. Kalau formal, ini lebih condong ke sekunder. Menekankan isi daripada hubungan, ini lebih ke sekunder. Personal, dalam dan meluas, nah ini primer. Kemudian sifatnya dangkal hanya menembus bagian luar kepribadian kita, ini contoh sekunder. Terbatas pada hal tertentu saja juga sekunder. Gitu ya. Kemudian terdapat kelompok in-group dan out-group yang menentukan batas siapa yang masuk orang dalam dan siapa yang masuk orang luar. Batasan meliputi letak geografis, suku, pandangan, yes. Profesi, bahasa, status sosial, kekerabatan, yes. Konformitas, kualitas, enggak. Situasional, tidak. Jadi jawabannya yang E ya, jawaban A dan B benar. Lanjut. Kemudian kelompok deskriptif terbentuk secara alami, sedangkan kalau kita ini ya. Oke, nomor 3. Sedangkan preskriptif mengklasifikasikan kelompok menurut langkah rasional yang harus dilewati anggota. Manakah contoh kelompok deskriptif? Berarti yang secara alami. Suku asli Tengger ini alami. Kemudian kelompok sabuk hitam. Nah, kalau kita mau sabuk hitam kan lewatin tahapan-tahapan ya. Tahapan-tahapannya. Kemudian pertama sabuk kuning dulu, kemudian merah, biru gitu ya. Kemudian untuk warga negara Indonesia. Kalau kita otomatis ya jadi warga negara Indonesia. Cuma ada juga orang yang pindah. Dan mereka untuk menjadi warga negara Indonesia pun harus melalui tahapan-tahapan. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Kemudian nomor 4. Kelompok terbentuk karena ada sense of belonging para anggota. Artinya anggota merasa lebih terikat pada kelompok, merasa memiliki gitu. Presentasi kelompok harus memenuhi syarat berikut kecuali, nah ini B, karena waktu total itu dipergunakan untuk materi dari pembukaan, materi sampai penutup semua presenter, dan ada sesi tanya jawab, sehingga harus dibagi-bagi ya. Kalau kayak gini kan nggak boleh. Manakah keuntungan presentasi lisan? 1. Efisien. Ya. 2. Efektif. Ya. 3. Interaktif. Kemudian 4. Peluang. 5. Pengaruh. 6. Tanya jawab. Nah, ini kalau di modul Anda juga sudah ada informasinya ya, bahwa keuntungan dari presentasi lisan adalah efisien dalam penggunaan sumber daya, kemudian efektif, dan ini adalah cara yang terbaik kayak gitu, dan juga adalah pengaruh karena orang tidak akan lebih cenderung untuk mengatakan ya daripada tidak ketika kita bertemu atau tatap muka secara langsung. Kemudian mengapa keuntungan media lisan salah satunya adalah pengaruh? Ya itu tadi ya, karena orang sulit berkata tidak jika tatap muka secara langsung. Manakah yang bukan merupakan langkah pada tahap pertama menyiapkan diri untuk berbicara? Nah ini kalau mau presentasi berarti malam sebelumnya kan persiapan. Beberapa
waktu sebelumnya persiapan. Tujuan tentu, menganalisis pendengar tentu, merencanakan pembicaraan tentu. Introduksi tidak ya, karena introduksi ini perkenalan pada saat sudah wawancara, sudah berbicara tadi lagi presentasi gitu. Mengumpulkan informasi dan memilahnya. Gitu ya. Jadi A, B, C, E adalah tahap-tahap pada saat menyiapkan diri dan D udah pada hari H presentasinya. 9. Suatu pesan yang baik memiliki sifat pertautan, yaitu adanya ide umum, oke, nampaknya ini yang banyak teman-teman salah ya. Ini harusnya ada pilihan E-nya yang lain. Oke, kalau yang ini berarti adalah induktif ya. Dari umum ke khusus. Oke, pertautan itu berarti adanya hubungan dari alinea 1 dan alinea selanjutnya gitu. Ada topik yang masih terkait. Jadi tidak benar-benar hal yang berbeda. Kayak misalnya paragraf pertama lagi ngomongin saham, paragraf kedua tiba-tiba ngomongin jus manfaat dari jus wortel. Nah, itu kan nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Yang pertama saham kok jadi jus wortel. Oke, kemudian nomor 10. Seni penyampaian presentasi yang menggunakan naskah, sebagian dihafalkan, dan sebagian dikembangkan sesuai dengan feedback audiens merupakan cara, nah ini gabungan ya, extempore. Berikut adalah step AIDA, kecuali AIDA, attention, interest, desire, and action. Berarti autentik nih bukan. Mana yang bukan formula 4P? 4P itu kan push, proof, promise, picture, nah promotion ini bukan. Sekali lagi perbedaan budaya juga menjadi topik penting pada komunikasi bisnis, terutama pada pesan persuasif. Untuk audiens Amerika, maka presenters harus tidak terlalu agresif, menunjukkan penalaran sedikit dari. Ya, untuk audiens Amerika, kita lebih baik menonjolkan segi teknis dan praktikal. Karena orang-orangnya lebih suka pada sesuatu yang benar-benar applicable. Seperti itu. Nah, ini ada informasi di modul Anda juga. 14. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk melamar pekerjaan adalah sebagai berikut kecuali formulir lamaran. Ini umum sekali, biasanya kita kalau melamar perlu ini, CV pasti, lamaran, sertifikat pendukung, dan dokumen pendukung pasti, foto full badan. Nah, ini belum tentu, karena tidak semua perusahaan meminta. Ini biasanya berkaitan dengan penampilan, kita harus melampirkan foto full badan, ukuran besar kayak gitu. Misalnya jadi frontlinernya bank, biasanya kita harus lampirkan. Tapi kalau perusahaan yang biasa ya, jenis bidang usaha yang lain, kemudian untuk jabatan-jabatan yang umum seperti accountant, ya pegawai di administrasi, kayak gitu sepertinya hanya cukup untuk melampirkan pas foto saja. Ukuran 4x6, cukup itu. Kemudian 15, Bank BNI sedang membuka lowongan pendaftaran. Bila kita tertarik untuk melamar, maka kita harus mengirimkan lamaran pada waktu rekrutmen ya, recruitment and selection. Screening ini lamaran yang masuk udah diperiksa, kan udah nggak bisa, udah ditutup pendaftarannya tuh. Kemudian induction and training, nah ini apalagi ini udah pada training, kamu masih baru melamar ya. Interview, job vacancy bukan ya, yang A. Negara Indonesia memanggil putra-putri terbaiknya untuk melayani sebagai ASN. Setiap tahun dibuka pendaftaran CPNS. Terdapat beberapa tahapan, yaitu seleksi kompetensi dasar, pakai komputer, tes itu ya teman-teman ya. Terus magang, ini apa CAT itu? Kemudian magang, seleksi kompetensi bidang, pengumuman penerimaan. Nah, yang bukan tuh B, nggak ada magang jadi PNS. Pada saat wawancara pekerjaan berlangsung, seorang pelamar lupa bawa salah satu dokumen pendukung, yaitu sertifikat kemampuan bahasa Inggris dan Microsoft Office. Maka yang harus pelamar itu lakukan,
mohon maaf, dan mengucapkan terima kasih. Ya, ini juga iya ya, tapi kayaknya bukan hal yang terbaik kalau hanya melakukan hal tersebut. Menonton, nah ini udah interview, kok baru telepon? Kan nggak masuk akal. Yang C jawabannya. Melampirkan salinan dokumen tersebut melalui surel atau pos sesuai dengan permintaan pewawancaranya. Oke, jawaban C adalah yang terbaik. Apakah jawaban yang tepat ketika pewawancara bertanya, mengapa Anda pindah kerja dari tempat sebelumnya? Nah, ini hal yang negatif ya, sama seperti yang kita bahas di pertemuan lalu. Ada teman yang tanya kalau berkaitan dengan hal negatif, bagaimana kita menjawabnya? Saya bilang adalah spread positivity. Jangan sampai katakan atau menjelek-jelekkan perusahaan lain. Meskipun itu perusahaan pelawan ya, atau perusahaan lawannya. Anda sebaiknya mengatakan hal yang baik yang fokus pada diri Anda. Karena pada dasarnya perusahaan yang sedang mencari karyawan baru itu ingin mencari tim kan. Dan dia nggak mau kalau tim yang suka menjelek-jelekkan pihak lain. Nanti kalau misalnya Anda sendiri sudah selesai kerja di situ, udah pindah, mungkin gantinya kita malah dijelek-jelekkan sama karyawan tersebut ya. Karena udah pindah, makanya gantian sekarang kita yang dijelek-jelekin. Kan nggak mau kalau orang di sebuah perusahaan punya partner yang semacam itu. Jadi lebih fokus pada hal yang positif dan berorientasi pada diri kita. Karena saya merasa telah belajar banyak di tempat tersebut dan saya ingin belajar lebih banyak lagi di tempat ini, misalnya kayak gitu. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk soalnya, kemudian untuk soal esai, Anda diminta untuk menjelaskan apa yang Anda pelajari ya, itu dengan kata-kata sendiri ya. Dan saya rasa modul kita ini udah benar-benar compact, bagus banget disajikannya ya. Sudah sangat baik disajikan dalam hal-hal yang penting kira-kira yang bisa kita aplikasikan nanti waktu kerja. Dan juga dalam waktu yang bersamaan kita aplikasikan pada saat di kelas. Jadi banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari situ. Kita pun juga belajar tentang psikologi, bagaimana peran kelompok, bagaimana orang bersikap, tentang personality. Orang ini modelnya kayak gini ini mesti adalah orang sanguin. Bagaimana cara untuk mendekati orang sanguin? Kita bisa pelajari itu. Dan juga bagaimana pelajari yang penting juga ya untuk kehidupan pribadi kita. Bagaimana kita bersikap pada orang lain. Kayak bagaimana kita harus memperlakukan orang lain dengan baik. Itu pun secara tidak langsung juga tersirat ya dari modul kita ini. Bagus banget makanya. So, teman-teman untuk UAS nanti silahkan persiapkan materinya, pelajari dari modul. Ya, saya rasa Anda masih punya modul semua ya. Kalau nggak punya modul, belajarnya dari mana nanti? Susah kalau gitu. Dan saya paling benci sama yang namanya nggak jujur. Oke lah, boleh Anda nggak pintar mata kuliah saya. Yang penting perilakunya baik. Selalu usaha. Nah, itu udah yang paling the best sih menurut saya. Daripada kelihatannya pintar tapi tetap aja nggak jujur, perilakunya nggak baik. Wah, itu jadi merasa gagal saya sebagai dosen. Jadi kayak mengajarkan yang paling penting malah nggak diajarkan. Teman-teman tolong, saya harap kita semua ya, saya dan Anda punya akhlak yang baik dan juga dicerminkan dalam perilaku dan perbuatan. Mengakhiri kelas kita ya, terima kasih untuk 1 semester ini, terima kasih atas kerja kerasnya selama 1 semester ini. Karena secara tidak langsung pun saya juga belajar loh dari Anda ya. Dari diskusi, yaitu banyak hal-hal yang menarik yang bisa saya dapatkan. Ketika di kelas, saya mengamati orang-orang. Nah, ini lebih memberikan pelajaran ya, daripada buku, saya lebih banyak belajar dari Anda tentang peran kelompok. Karena di buku kan teori aja, tapi saya lihat di kelas ini sudah mulai dalam diskusi ya, baik diskusi waktu tatap muka, meskipun online saya pun juga bisa mengamati apa yang terjadi pada kelompok. Terima kasih sudah menjadi bagian dari semester ini, mata kuliah komunikasi bisnis dari awal sampai akhir ini. Dan kita masih akan ketemu di semester-semester selanjutnya di mata kuliah yang lain.
Saya harap teman-teman hal yang baik di semester ini, dalam mata kuliah ini, tolong diambil dan dipergunakan dengan baik. Bagi yang buruk, ya tentu saya mengajarnya ada jeleknya juga ya. Sering sering komen gitu, sering pakai kata-kata yang guyon. Nah, kalau Anda nggak suka silahkan difilter sendiri dan diperbaiki ya. Terus tetap saya tunggu juga kalau ada saran. Nah, nanti kayaknya teman-teman di akhir semester ada kuesioner ya. Saya tunggu penilaian dari Anda tentang metode pengajaran dari saya di mata kuliah ini. Yes, sampai situ dulu teman-teman. Silakan belajar ya. Selamat belajar, semoga sukses. Dan jangan lupa tetap terapkan pola hidup bersih sehat, pola hidup sederhana juga. Terakhir, jangan lupa bahagia. Well, good luck for your final exam. Bye-bye.